wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Merah Putri Adinda dari PGSD 3A dengan NIM 232180012. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar Kurikulum Merdeka 2025 dari mata pelajaran IPAS kelas 3 SD. Pertama, ada berisikan identitas modul. Penyusun saya Septia Merah Putri Adinda, instansi SD Negeri Bagia 1, tahun penyusunan 2025, jenjang sekolah SD. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial IPAS. Fase B kelas 3. Bab 3 Hidup bersama alam. Topik C Hubungan unik untuk makhluk hidup. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. Lalu kemudian ada B, kompetensi awal, yaitu memahami dasar ekosistem, mengenali perbedaan antara tumbuhan dan hewan, serta peran keduanya dalam ekosistem, dan mampu mengamati serta menyebutkan contoh interaksi antara makhluk hidup di sekitar mereka. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, ada kebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Kemudian selanjutnya ada D. Sarana dan prasarana. Dari sumber belajar Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia 2022, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD kelas 3. Penulis Amalia Fitri dan kawan-kawan dan internet. Kemudian ada setiap komponen memiliki peran, yaitu ada papan tulis, spidol, lembar kerja, dan kemudian ruangan yang kondusif. Kemudian ada E, target peserta didik. Peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian ada peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan tepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tinggi, HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Kemudian ada F, model pembelajaran, model problem based learning kooperatif tipe Scramble. Kemudian ada G, komponen inti. Pertama ada capaian pembelajaran. Topik C, peserta didik mampu memahami uniknya antar makhluk hidup yang ada di ekosistem lingkungan sekitar. Kemudian ada elemen capaian pembelajaran. Topik C, memahami makna simbiosis dalam kehidupan. Dan yang kedua, memahami hubungan dan dalam ekosistem. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Topik C, 1. Siswa mampu menjelaskan hubungan unik antar dua makhluk hidup dalam ekosistem, misalnya kupu-kupu dan bunga. Kemudian yang kedua ada siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis hubungan simbiosis seperti mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memberikan contoh nyata hubungan di simbiosis di lingkungan sekitar mereka. Selanjutnya ada H, pemahaman bermakna. Topik C, setiap komponen memiliki peran. Siswa memahami bahwa hubungan makhluk hidup berinteraksi secara unik di dalam ekosistem untuk saling mendukung keberlangsungan hidup, seperti hubungan yang saling menguntungkan, merugikan, dan netral, sehingga mereka dapat menjaga keseimbangan alam dan melestarikannya. Selanjutnya ada I, pertanyaan pemantik. 1. Apakah kalian pernah melihat kupu-kupu yang hinggap di bunga? Yang kedua, apakah semua hubungan antar makhluk hidup saling menguntungkan? Kemudian ada J, kegiatan pembelajaran. 1. Eksplorasi. Guru membawa siswa ke halaman sekolah dan meminta mereka melihat lingkungan yang ada di sekitar kelas. Kemudian guru memberi panduan untuk mengamati hubungan antar makhluk hidup yang terlihat seperti hubungan antar bunga dan lebah, kemudian hubungan antar tali putri dan inangnya. Yang ketiga, hubungan antar ikan remora dan hiu dengan gambar atau video yang nanti akan ditunjukkan. Kemudian siswa mencatat interaksi yang mereka temukan atau amati. Kemudian ada guru menyuruh siswa untuk kembali ke kelas untuk mendiskusikannya. Yang kedua ada kegiatan pendahuluan.
kegiatan orientasi. 1. Peserta didik dan guru mulai dengan berdoa bersama. Kedua, peserta didik disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran bersama-sama dengan guru. Ketiga, guru memberikan pertanyaan pemantik. Apakah kalian pernah melihat kupu-kupu yang hinggap di bunga? Kemudian ada kegiatan persepsi. Guru menunjukkan gambar atau video interaksi makhluk hidup dan bertanya, apa saja yang terjadi antara dua makhluk hidup ini, kemudian apakah hubungan ini menguntungkan atau merugikan. Kemudian ada kegiatan motivasi. Guru menjelaskan pentingnya pemahaman hubungan antar makhluk hidup untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian ada kegiatan inti. Pertama, 1. Guru menyampaikan materi yang telah dibuat di dalam bentuk PowerPoint. Yang kedua, guru meminta salah satu siswa untuk menceritakan kembali secara garis besar materi yang telah disampaikan. Kemudian yang ketiga, guru memberikan LKPD kepada siswa. Nah, di sini saya diberikan model kooperatif yaitu Scramble. Nah, Scramble ini adalah kegiatan di mana siswa dapat merangkai huruf yang sudah disediakan secara acak untuk menjadi sebuah kata yang sudah ditentukan. Lalu 4. Siswa mengisi LKPD yang telah diberikan secara cermat dan teliti. Yang 5. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan LKPD. Yang ke-6. Siswa diminta untuk membuka kembali hasil catatan pada kegiatan eksplorasi di awal sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang ke-7, guru membagikan lembar diskusi kelompok. Yang ke-8, arahkan peserta didik untuk melakukan diskusi kelompok dengan pertanyaan yang ada pada lembar diskusi kelompok. Kemudian yang ke-9, setelah selesai, guru meminta untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka. Yang ke-10, kelompok lain memberikan tanggapan dan pertanyaan. Kemudian yang ke-11, panduan kegiatan diskusi sesuai dengan pertanyaan. Lanjut diskusi dengan memancing peserta didik menyebutkan hubungan unik yang mereka ketahui. Kemudian ada kegiatan yang keempat, ada kegiatan penutup. 1. Siswa dapat menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini. Yang kedua, siswa mengomunikasikan kendala yang dihadapi dalam pembelajaran hari ini. Ketiga, guru mengajak peserta didik untuk berdoa sebagai penutup. Kemudian ada bagian K, asesmen atau penilaian. Di sini ada penilaian pengetahuan seperti kriteria sangat baik, cukup, dan perlu diperbaiki. Dari kriteria, identifikasi hubungan simbiosis. Kemudian yang sangat baik itu siswa dapat mengidentifikasi semua jenis hubungan simbiosis seperti mutualisme, parasitisme, komensalisme dengan tepat dan memberikan alasan yang benar. Kemudian ada baik, siswa dapat mengidentifikasi sebagian besar jenis hubungan simbiosis dengan alasan yang cukup dan benar. Kemudian ada cukup, siswa dapat mengidentifikasi beberapa jenis hubungan simbiosis tetapi alasannya kurang tepat. Yang kemudian perlu diperbaiki adalah siswa tidak dapat mengidentifikasi jenis hubungan simbiosis atau memberikan alasan yang salah. Baik, selanjutnya di sini ada penilaian keterampilan. Kriteria sangat baik, cukup, dan perlu diperbaiki. Kriteria sikap presentasi. 1. Berdiri tegak. 2. Suara terdengar dengan jelas. 3. Melihat ke arah audiens. 4. Mengucapkan salam pembuka. Dan 5. Mengucapkan salam penutup. Sangat baik, memenuhi semua kriteria sikap presentasi yang baik. Kemudian ada baik, memenuhi 3-4 kriteria sikap presentasi yang baik. Cukup, memenuhi 2-3 kriteria sikap presentasi yang baik, dan perlu diperbaiki adalah seluruh kriteria tidak terpenuhi. Kemudian masih ada penilaian sikap. Kriterianya, kepedulian terhadap hubungan simbiosis di lingkungan. Sangat baik, menunjukkan kepedulian tinggi terhadap hubungan simbiosis melalui ide dan tindakan nyata seperti yang relevan. Kemudian ada baik, menunjukkan kepedulian cukup baik terhadap hubungan simbiosis dalam diskusi. Kemudian ada cukup, menunjukkan sedikit kepedulian terhadap hubungan simbiosis hanya sebatas diskusi. Yang perlu diperbaikan adalah tidak menunjukkan kepedulian terhadap hubungan simbiosis. Selanjutnya ada I, kegiatan pengayaan dan remedial.
pengayaan, peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Kemudian ada siswa membuat dalam pengayaan ini siswa disuruh membuat jenis poster dengan jenis-jenis simbiosis. Kemudian ada remedial, diberikan kepada siswa kepada peserta didik yang dibutuhkan bimbingan untuk mencapai materi atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai CP. Kemudian ada M, yaitu materi. Pertama ada pengertian simbiosis. Simbiosis adalah hubungan yang antar dua makhluk hidup yang tinggal bersama dan berinteraksi satu sama lain, baik itu hubungan yang saling menguntungkan, merugikan, atau tidak saling mempengaruhi. Kemudian ada jenis-jenis simbiosis. Pertama yaitu simbiosis mutualisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya seperti lebah membantu bunga dalam proses penyerbukan, kemudian lebah mendapatkan nektar sebagai makanan. Itu juga berlaku pada kupu-kupu pada bunga. Kemudian ada parasitisme, yaitu hubungan antar di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan sementara yang satunya mendapatkan kerugian. Contohnya seperti tali putri mengambil nutrisi dari tumbuhan inangnya sehingga tumbuhan inang menjadi lemah. Kemudian ada komensalisme, hubungan di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan tanpa merugikan atau menguntungkan pihak lain. Contohnya ikan remora yang menempel pada hiu, memakan sisa makanan tanpa mempengaruhi hiu tersebut. Nah, selanjutnya ini ada N, yaitu lembar kerja peserta didik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya mendapatkan yaitu pembelajaran model kooperatif, yaitu mengurutkan huruf sesuai dengan kata yang sudah ditentukan. Selanjutnya masih ada O, bahan bacaan guru dan peserta didik. Di sini saya mengambil dari buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial dari SD kelas 3. Kemudian ada P, alat dan bahan. Pertama ada proyektor, kedua alat tulis, 4 laptop dan 3 laptop dan 4 jaringan internet. Kemudian di sini ada glosarium. Saya mengambil anggrek, tumbuhan yang sering menempel pada pohon besar tempat hidup dan contoh hubungan komensalisme. Kemudian ada ekosistem. Ekosistem adalah lingkungan tempat makhluk hidup yang benda mati saling berinteraksi. Selanjutnya ada hiu, ikan besar pemangsa yang sering menjadi tempat menempelnya ikan remora. Kemudian ada komensalisme, hubungan antar dua makhluk hidup yang dimana salah satu pihak diuntungkan yang tanpa merugikan pihak lain. Lalu ada lebah, serangga yang membantu penyerbukan bunga mendapatkan nektar sebagai makanan. Kemudian masih ada mutualisme, yaitu simbiosis, hubungan dua antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Selanjutnya masih ada parasitisme, hubungan antar dua makhluk hidup di mana salah satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Selanjutnya ada ikan remora, ikan yang sering menempel pada hiu dan mendapatkan sisa makanan. Selanjutnya ada simbiosis, yaitu hubungan dua makhluk hidup bersama dan saling berinteraksi. Kemudian ada tali putri, tumbuhan parasit yang hidup dengan menghasilkan nutrisi dari inangnya. Nah, selanjutnya di sini juga ada daftar pustaka seperti yang sudah terlampir ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.